Salam dan bahagia. Modul 11 Penugasan 11A8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Bersama saya, Ruth Widyastuti SPD SD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, SD Negeri Wringin Harjo 02 Gandrung Mangu. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum mempelajari modul 11, pemberian tugas kepada murid. Selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik paham dengan materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik, tentunya memperoleh nilai yang memuaskan. Tugas guru transfer ilmu. Saya beranggapan pembelajaran adalah proses membuat peserta aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Hasil belajar sesuai KKM atau di atas KKM adalah suatu keharusan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul, saya akan menerapkan 3 semboyan KHD. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmatyo Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan kesan yang bermakna. Berpihak kepada peserta didik. Sebagai pendidik, saya harus senantiasa menghamba kepada anak, atau dengan kata lain, berpihak pada mereka. Saya juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai kemauan saya, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar. Tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Penerapan agar mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, menggali potensi siswa sesuai bakat dan minat. Saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat merdeka. Oleh karena itu, saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang
Yang kedua yaitu menerapkan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga yaitu menanamkan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti melalui cipta, rasa, dan karsa, sehingga menciptakan keselarasan hidup. Demikian, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Burung merak bulunya indah, makan ikan dekat jendela. Guru penggerak haruslah berubah, terapkan profil Pancasila. Salam bahagia, guru-guru hebat.